yang akan disampaikan oleh instruktur 1 yang kami hormati Ibu Istrinyur Dwi Iriani, MPD, kami persilahkan. Terima kasih waktunya Pak Marjono. Saya menyapa teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, setelah teman-teman 2 minggu yang lalu sudah mengikuti juga kegiatan workshop tugas, untuk minggu ini kita lanjutkan lagi dengan klinik ujian. Nah, sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Marjono, saya sebagai instruktur 1 teman-teman, saya Dwi Iriani, yang mana nanti akan menyampaikan 3 materi tentang pengantar untuk ujian, kemudian akan kami sampaikan materi berikutnya adalah bentuk-bentuk soal ujian akhir semester dan bagaimana strategi para mahasiswa untuk menghadapi ujian akhir semester. Nah, sebelumnya saya menyampaikan terima kasih kepada para mahasiswa yang pada hari ini, hari Sabtu tanggal 12 November 2022, bergabung dalam kegiatan klinik ujian. Kali ini mahasiswa di kelompok D6 adalah dari program studi ilmu hukum ya teman-teman ya. Biasanya mahasiswa dari ilmu hukum itu kritis-kritis ya. Nanti Anda bisa menyampaikan segala sesuatunya yang sudah Anda alami baik dalam tutorial online maupun tutorial webinar ya, juga nanti bagaimana kesan-kesan atau pengalaman selama ini dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, teman-teman, sebelumnya saya akan izin dulu untuk share materi ya. Ini kameranya saya matikan dulu biar nanti tidak mengganggu. Bagaimana teman-teman, sudah bisa terlihat? Jadi di sini kami akan menyampaikan pengantarnya ya teman-teman, bahwa ujian akhir semester itu merupakan evaluasi dari universitas terbuka terhadap bagaimana Anda selama ini sudah belajar ya, menguasai buku materi pokok, kemudian mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas diskusi, tugas tutorial. Nah, kemarin di acara workshop tugas dijelaskan bahwa kontribusi nilai yang Anda peroleh di dalam tutorial itu, yang tatap muka atau webinar 50%, yang tuton 30%, itu dengan catatan nilai yang diperoleh dari ujian akhir semester itu minimal benar atau nilainya 30. Itu baru berkontribusi. Jadi di sini yang utama itu adalah ujian akhir semesternya. Nah, mungkin para mahasiswa ada yang bertanya, berarti kalau kami nanti ujian akhir semesternya bagus meskipun nilai tugasnya kurang bagus, akan diambilkan dari nilai ujian akhir semester yang bagus, yaitu mestinya kan 50-50 ya. Kalau yang mana yang lebih bagus dari ujian akhir semesternya, meskipun tuton ataupun tuwebnya jelek, nanti dari ujian akhir semester. Nah, itu ya teman-teman. Jadi pentingnya Anda untuk menghadapi ujian akhir semester dan mengerjakan soal dengan baik, itu nanti baru nilai yang dari tutorial itu berkontribusi. Nah, jadi bagaimana nanti teman-teman harus belajar, kemarin kan sudah disampaikan belajar di UT itu tidak boleh dadakan ya, sistem kebut semalam atau SKS. Kalau orang zaman dulu, orang Jawa itu istilahnya semalam tidak tidur untuk belajar itu nggak boleh. Itu namanya yaitu tadi sistem kebut semalam. Jadi harus dicicil dari hari demi hari. Kemarin sudah diterangkan cara mengelola waktu, membaca secara efektif, kemudian merekam hasil baca, yaitu itu harus kita
nyicil setiap hari. Nggak mungkin buku kita yang tebal-tebal itu akan bisa terserap di memori otak kita dengan baik hanya dalam waktu beberapa hari. Ini prinsip penyelenggaraan ujian akhir mata kuliah. Jadi teman-teman nanti ujian di UT yang untuk masa 2022.2 ini ada beberapa skema. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa baru itu ada 3 skema, yaitu ujian akhir semester secara tatap muka atau disingkat UTM. Itu akan dimulai pada tanggal 17 Desember dan 18 Desember. Nah, mungkin di antara teman-teman yang sekarang ikut klinik ujian ini sudah melihat atau ngeprint kartu tanda peserta ujian lewat sia.ut.ac.id. Mulai kemarin teman-teman sudah bisa ngeprint ya, akan terlihat di situ. Kalau teman-teman di antara mata kuliahnya itu ada yang diikuti ujiannya secara tatap muka, itu nanti sudah ada jadwalnya, yaitu tanggal 17 dan 18. Kemudian skema berikutnya adalah ujian online untuk 10 mata kuliah. Yang kemarin sudah kami sampaikan ya, ada beberapa mata kuliah yang ujiannya online. Nah, untuk yang tatap muka tadi nanti akan ditentukan lokasi ujiannya di mana, nanti teman-teman akan datang ke lokasi ujian itu. Satu hari itu ada 5 sesi kalau ujian tatap muka ya. Jadi ujian jam pertama dimulai pukul 7. Nah, para mahasiswa setengah jam sebelumnya sudah harus datang ke lokasi, sudah tahu ruangannya. Jadi jangan sampai tergopoh-gopoh belum tahu ruangannya, itu nanti akan berpengaruh lalu menjadi panik ya. Apalagi nanti kalau yang di Surabaya itu biasanya kita memakai gedungnya UNER ya, biasanya di Fakultas Hukum, kemudian di Fakultas Fisip. Nah itu kan gedungnya sampai lantai 3. Kalau kita belum tahu ruangannya akan menjadi panik. Nah sebaiknya Anda satu hari atau sore harinya itu sudah datang, mengetahui ruangannya di mana, lokasinya di mana, sehingga akan menjadi lebih tenang dan percaya diri. Nah itu nanti juga untuk ujian tatap muka, setiap ruang itu berisi 20 mahasiswa. Nanti teman-teman mau masuk itu ada tempelan daftar 20-an. Nah, di situ sudah ditentukan urutan nomor kursinya. Jadi di setiap bangku ada kita beri nomor. Nah, itu nanti duduknya teman-teman harus sesuai dengan nomor kursi yang ada di daftar 20-an. Nah, untuk skema yang kedua tadi yang saya katakan ujian online untuk mata kuliah tertentu, itu teman-teman nanti datang ke lokasi yang sudah ditentukan. Di situ biasanya di laboratorium komputer ya, yang ada komputernya, jadi soalnya itu sudah ada di komputer, kemudian kita mengerjakan juga di situ. Kalau yang tatap muka tadi soal maupun lembar jawabannya secara hard copy akan diberikan oleh pengawasnya. Nah, untuk satu lagi skema yang ketiga adalah ujian THE ya, take home exam. Itu teman-teman tidak perlu datang ke lokasi ujiannya, cukup dari rumah, kemudian sudah ada password di tanda kartu peserta ujian untuk mata kuliah tertentu, passwordnya sudah ditentukan, kemudian teman-teman akan unduh soalnya dalam jangka waktu 12 jam, harus BCU-nya, buku jawabannya harus kita upload kembali. Itu paling lama ya waktunya 12 jam. Nanti instruktur 2 akan lebih detail lagi menjelaskannya. Nah teman-teman, ujian akhir semester tadi yang saya katakan gongnya ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat nilai bagus di tutorial, itu sudah nyicil ayam, tetapi gongnya akhirnya itu adalah ujian akhir
semester. Lah ini jangan diremehkan. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu sudah selesai mengikuti tutorial itu santai-santai, padahal masih ada satu kegiatan besar yang harus diikuti. Nah, sehingga belajarnya nggak boleh mandek ya, harus dilanjutkan sampai ujian itu tadi. Jadi untuk yang saat ini kan jeda antara selesai tutorial dengan ujian kan nggak lama. Nah yang sebelumnya itu kalau jedanya sampai 2 minggu bahkan lebih itu terus mahasiswa dikira sudah tidak ada kegiatan. Nah itu ya, jadi meskipun tutorial sudah selesai, nilainya bagus, tetap kita harus kerja keras untuk menghadapi ujian. Bentuk asesmen dalam ujian akhir semester itu ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik mata kuliah, durasi pengerjaan, dan ketertanganan pengelolaan. Kalau tadi saya katakan untuk ujian akhir semester yang tatap muka, itu bentuk soalnya sebagian besar adalah objektif tes, yaitu memilih salah satu jawaban yang paling tepat ya. Kecuali untuk mata kuliah tertentu itu ada uraiannya seperti speaking, listening, kemudian menulis. Nah itu ada BJU-nya. Nah sedangkan yang lain itu objektif tes. Nah kemudian prinsip penyelenggaraan UAS itu adalah menjunjung tinggi marwah dan kehormatan akademik UT. Nah, di sini juga tidak merugikan mahasiswa dan dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID. Jadi nanti Anda kalau datang ke lokasi ujian, baik yang tatap muka maupun mata kuliah, tetap memakai masker dan membawa hand sanitizer ya. Karena saat ini diinfokan bahwa COVID juga mulai menambah ya, melonjak lagi ya. Jadi kita tetap harus memperhatikan kesehatan, menjaga makanan, istirahat yang cukup. Nah, kemudian teman-teman nanti di dalam melaksanakan ujian harus tetap ya memperhatikan tata tertib ya. Tata tertib itu aturan-aturan harus bagaimana, misalnya kalau yang ujian tatap muka tidak boleh membawa handphone yang dibawa di lacinya atau di kantongan jas alma mater yang dipakai, kemudian nggak boleh bekerja sama ataupun menyuntek ya. Jadi kita tetap memperhatikan bahwa kita selaku orang pinter, selaku sivitas akademik yang kumpulan orang-orang pandai dan cerdik cendekiawan harus selalu menjunjung tinggi integritas akademik, yaitu kejujuran akademik ya, baik di dalam menjawab maupun berperilaku. Nah itu jadi nanti ada tata tertib yang akan disampaikan oleh pengawas ujiannya kalau itu tatap muka, kalau itu THE juga teman-teman akan membuat surat pernyataan ya sebelumnya. Nah itu ya, jadi nanti baik THE teman-teman juga jangan menerima soal dari temannya, jadi soal itu harus diunduh sendiri. Nah ini ya teman-teman, sekali lagi harus menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan pandai, terpelajar, dan mematuhi tata tertib ujian. Karena apa? Karena tata tertib ini nanti kalau dilanggar itu sanksinya berat, apalagi yang ketahuan menyontek, ketahuan mengerjakannya lewat joki ataupun membawa HP, itu nanti pasti tidak akan lulus. Nah ini eman-eman sekali kalau Anda sampai melakukan pelanggaran, akan sia-sia waktu yang sudah untuk kegiatan tutorial, untuk membayar dan lain akan muspro, akan tidak ada artinya hanya dengan pelanggaran itu. Jadi sekali lagi kami himbau
kawan-kawan mahasiswa untuk tertib, mematuhi tata tertib dan jujur di dalam mengerjakan ujian. Karena apalagi itu tadi kalau ketahuan membawa HP ya, yang tidak lulus bukan satu mata kuliah yang diketahui pada saat membawa HP, tetapi semua mata kuliah di dalam satu semester menjadi tidak lulus. Nah, tidak lulusnya dengan hukuman. Ini kan sayang sekali ya. Jadi sekali lagi teman-teman, Anda sebagai insan akademik harus selalu menjaga, mematuhi tata tertib dan selalu jujur ya di dalam mengerjakan soal. Kemudian juga semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS, turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib dengan sebaik-baiknya. Ya itu ya, jadi teman-teman nanti setengah jam sebelum ujian itu sudah boleh memasuki ruang masing-masing. Kemudian kalau tatap muka, para mahasiswa akan mendapatkan lembar jawaban ujian atau disingkat dengan LJU dan naskah ujian atau soalnya. Nah nanti teman-teman juga harus menandatangani ya. Sekali lagi jangan paraf ya, tetapi tanda tangan, baik itu di dalam presensi maupun di dalam LJU. Jadi tanda tangannya harus sama, jangan satunya paraf, satunya tanda tangan. Itu nanti akan menyebabkan kasus juga ya. Jadi sekali lagi teman-teman nanti akan menandatangani baik LJU, BJU maupun presensi, harus berupa tanda tangan. Jadi ujian akhir semester merupakan penilaian pencapaian kompetensi hasil belajar mahasiswa atas suatu mata kuliah. Jadi sejak awal bulan Oktober teman-teman sudah melakukan tutorial ya. Bahkan yang tutorial online itu sudah dimulai pada tanggal 3 Oktober. Nah, sedangkan yang teman-teman mengikuti tutorial webinar itu 1 minggu kemudian. Jadi di situ teman-teman sudah latihan ya sejak itu untuk mengerjakan soal, tugas tutorial, soal diskusi ya, soal tugas partisipasi. Nah, kemarin di kegiatan workshop tugas kan ada di dalam slide juga diterangkan bahwa apakah soal ujian akhir semester sama dengan soal tugas tutorial? Tidak sama, tetapi serupa ya. Tentunya soal ujiannya lebih sulit lagi. Nah, tetapi kalau Anda sudah mempersiapkan dengan baik, cara belajarnya dicicil, disiplin, dengan mengikuti jadwal yang sudah kita tetapkan sendiri, insya Allah ya, nanti akan lancar juga. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa bentuk soal UAS itu berbentuk pilihan ganda atau IC ya. Untuk yang tatap muka itu sebagian besar adalah pilihan ganda. IC atau urean untuk mata kuliah tertentu saja yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi nanti biasanya memilih salah satu jawaban yang paling tepat atau menjodohkan, atau misalnya ada beberapa pernyataan yang benar, 1, 2, misalnya 3, 1, itu dipilih ada pernyataannya. Kemudian materi ujian akhir semester itu bersumber dari modul kita atau buku materi pokok kita. Jadi dengan mempelajari konsep-konsep yang penting dari seluruh modul untuk setiap mata kuliah sesuai dengan tujuan pembelajarannya, insya Allah sudah cukup ya. Kalau misalnya dirasa belum cukup, di situ Anda mau belajar lagi dari lainnya modul, nggak apa-apa. Tetapi wajibnya itu hanya belajar dari modul atau buku materi pokok kita. Dengan latihan-latihan dari tugas-tugas tutorial, kemudian juga dari LM latihan mandiri itu sudah cukup ya. Karena soal yang dikeluarkan untuk ujian akhir semester itu seputar modul atau buku materi pokok dari setiap mata kuliah yang kita registrasikan.
Kemudian untuk skema layanan UAS ya, jadi UAS tatap muka, setelah Anda mengeprint kartu tanda peserta ujian atau KTPU, nanti teman-teman akan bisa melihat ya, di jam pertama, hari pertama, H1 itu hari pertama, berarti tanggal 17 Desember kalau itu UTM. Kalau H2, kalau di katalog itu kan setiap mata kuliah ada jam ujiannya. Lah kalau H1 itu hari pertama 17 Desember, H2 berarti 18 Desember. Kalau ada titik 1 itu berarti menunjukkan jam. Kalau 1 berarti jam pertama, yaitu mulai jam 7 sampai 8.30. Jadi satu sesi ujian itu 90 menit ya. Kecuali nanti untuk tugas akhir program itu 3 jam ya. Kemudian bentuk ujiannya itu tadi objektif tes atau pilihan ganda, kecuali untuk mata kuliah tertentu yang bentuk soalnya itu adalah IC atau urean. Itu untuk ujian akhir semester yang skema tatap muka. Kemudian untuk yang tatap muka, jadi nanti setengah jam teman-teman sudah boleh masuk. Kemudian berarti kalau jam pertama jam 6:30 atau 6.30 itu teman-teman sudah boleh masuk ke dalam ruangan masing-masing. Nanti berakhir jam 8.30, kemudian berikutnya 1/4 jam sebelumnya itu juga soal sudah dibagi. Jadi jangan keluar ya, kalau tidak penting ya sudah di dalam ruangan itu saja. Kecuali nanti setelah jam ketiga ada istirahat 30 menit ya untuk sholat dan makan, 45 menit ya. Nah nanti jam-jamnya akan kami tayangkan. Kemudian yang skema ujian online itu kalau teman-teman kan sekarang belum menempuh tugas akhir program, nah itu baru untuk mata kuliah tertentu. Kemarin seperti yang sudah disampaikan ada 10 mata kuliah ya, diantaranya adalah PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan lain-lain saya nggak hafal. Itu nanti ujiannya lewat mata kuliah itu juga sama, teman-teman datang ke lokasi ujian yang sudah ditentukan, di mana di situ ada lab komputernya. Kalau yang tatap muka, soal dan lembar jawabannya dibagi dalam bentuk hard copy. Kalau yang online itu soal dan menjawabnya ya di komputer. Jadi masing-masing mahasiswa menghadapi satu komputer ya. Itu nanti kita kerjasama dengan sekolah-sekolah yang mempunyai laboratorium komputer. Nah, nanti kalau teman-teman sudah lanjut semester 7 akan mendapatkan mata kuliah TAP itu juga dalam bentuk ujian online untuk tugas akhir program. Kalau yang TAP ini soalnya tidak objektif tetapi uraian. Seperti halnya untuk UAS yang skema take home exam. Jadi teman-teman bentuk soalnya uraian, tetapi teman-teman bedanya tidak perlu datang ke lokasi ujian, tapi dari rumah masing-masing. Dan dengan berdasarkan tanda peserta ujian yang sudah dicetak, teman-teman akan tahu kapan harus download soal ujiannya dan kapan harus mengupload jawabannya. Itu untuk take home exam. Jadi take home exam ini waktunya lebih banyak ya. Jeda antara mendownload soal dan mengunggah jawaban itu paling lama 12 jam. Tapi perlu diwaspadai teman-teman, jangan mengupload jawaban itu di akhir-akhir. Biasanya nanti karena banyak yang begitu terus error ya. Jadi lebih baik ya jangan dipaskan 12 jam ya, tapi bisa sebelumnya. Jadi soalnya sekali lagi berupa tes uraian, berupa tugas-tugas, jadi ada kasus bagaimana menyelesaikannya. Nah ini lebih sulit ya dibanding kalau kita memilih jawaban. Ini kita berpikir tingkat tinggi untuk skema yang take home exam. Tetapi di sini mahasiswa boleh membuka modul ya. Meskipun boleh membuka modul, kalau belum pernah belajar ya nggak tahu mana jawaban yang harus benar untuk menjawab soal tersebut. Jadi
saya himbau nanti kalau misalnya teman-teman menjawabnya melihat modul, jangan persis sama ya. Uraikan dengan kata kalimat Anda sendiri. Jadi jangan nyontoh persis sama. Dan cantumkan sumbernya biar kita tidak dikatakan plagiarisme. Jadi misalnya dari modul apa, pengarangnya siapa, tahun berapa, halaman berapa. Begitu. Jadi intinya apa, jangan persis seperti modul itu, nanti nilainya jauh akan lebih baik daripada kita persis nyontoh seperti modul. Jadi uraikan, tuliskan jawaban itu sesuai dengan apa yang sudah Anda rekam, benang merahnya dengan bahasa kalimat Anda sendiri. Jadi jangan persis nyontoh. Sekali lagi skema layanannya dalam bentuk ujian tatap muka, ujian online, dan ujian take home exam untuk semester ini. Persiapan-persiapan apa yang harus Anda lakukan pada waktu Anda datang ke lokasi ujian? Ya, tentunya sekarang sudah mulai ngeprint, mencetak kartu tanda peserta ujian. Jadi dari kartu tanda peserta ujian nanti Anda ingat-ingat, jangan sampai lupa kapan Anda harus melaksanakan ujian. Karena ujiannya itu untuk yang take home exam itu bisa sampai tanggal 31 Desember. Jadi dimulai tanggal 19, berakhir 31 Desember. Sedangkan untuk ujian online, mata kuliah dimulai 6 Desember dan akan berakhir 31 Januari. Nah itu teman-teman, tapi ya tidak setiap hari kan, nanti ditandai di kalender bahwa Anda itu menempuh ujian, jadi jangan sampai kelewat ya, kan akan sayang sekali. Lalu alat-alat tulis juga harus dipersiapkan, diantaranya untuk mengerjakan ujian yang tatap muka tadi, Anda harus mempunyai pensil 2B, karena menjawabnya itu dengan membulat-bulatkan, menghitam-hitamkan bulatan yang sudah tersedia di dalam LJU atau lembar jawaban ujian. Jadi berupa bulatan-bulatan nanti dihitamkan dengan pensil 2B. Kemudian juga disediakan penghapus atau karet penghapus. Kalau misalnya Anda ragu-ragu ya, jangan dibulatkan sehitam mungkin dulu ya. Kalau sudah pasti baru dihitamkan. Karena apa? Nanti kalau salah, kadung sudah dihitamkan penuh, itu menghapusnya akan menjadi susah. Ya. Jadi kalau memang belum yakin benar jawabannya, jangan diarsir tebal dulu. Karena apa? Nanti kalau menghapus biar bersih. Kemudian juga sediakan ballpoint. Untuk apa? Untuk menandatangani itu tadi lembar jawaban ujian tangan, dan biasanya di pojok kanan atas dari soal itu mahasiswa juga tanda tangan. Itu harus membawa pulpen. Jangan meminjam ke temannya. Apalagi ini COVID ya, jadi semuanya harus sedia sendiri. Baik itu pulpen, apalagi pensil 2B-nya, jangan sampai pinjam. Nah, kecuali temannya punya rangkap ya, dipinjami nggak apa-apa. Kalau satu pinjam, kasihan temannya, merugikan orang lain. Nah, siapkan dokumen, selain kartu tanda peserta ujian yang sudah dicetak, teman-teman harus membawa kartu mahasiswa ya, kartu mahasiswa atau KTM. Nah, seandainya teman-teman belum mempunyai sampai saat ini, ya membawa KTP ya, KTP-nya dibawa, kartu tanda mahasiswanya juga dibawa. Kalau KTP tidak punya, ya membawa SIM ya. Nah itu pokoknya tanda pengenal diri harus dibawa. Karena apa? Karena nanti teman-teman akan dicocokkan wajah teman-teman dengan foto yang ada di KTP atau kartu tanda mahasiswa. Karena seringkali juga tidak cocok. Nah, kalau tidak cocok, biasanya pengawasnya itu lapor kepada kami panitia. Karena seringkali juga ada
joki. Jadi yang mengerjakan itu bukan yang aslinya mahasiswa, tapi mudah-mudahan kali ini tidak ada yang seperti itu ya. Kalau ketahuan seperti itu langsung didis, tidak lulus. Nah, kemudian yang di awal saya katakan tadi, Anda harus sudah tahu lokasinya. Paling tidak kalau ujiannya besok, nanti sore itu sudah mendatangi lokasi ujiannya, sudah tahu ruangannya. Sehingga kita yakin disitulah tempat kita ujian, karena biasanya di pintunya tuh ada daftar 20-an ya. Di situ ada nama-nama peserta atau mahasiswanya beserta dengan NIM ya. Jadi kalau nama itu bisa sama tetapi NIM kan berbeda. Jadi selain cek namanya juga cek NIM Anda. Nah, kemudian hadir setiap hari pada waktu ujian itu 30 menit sebelum ujian berlangsung. Kalau ujiannya jam pertama pukul 7, teman-teman 6.30 sudah harus berada di lokasi ujian ya. Sehingga diharapkan malam menjelang ujian itu belajarnya jangan sampai malam ya, apalagi yang rumahnya jauh dari lokasi ujian sehingga nanti tidurnya menjadi kurang ya. Bahkan kalau menjelang ujian itu malah kita tidak boleh belajar terlalu keras ya, karena kalau kita sudah mulai jauh-jauh hari nyicil, membaca, merekam, membuat catatan, itu akan mudah ya. Otak memori kita itu sudah merekam dengan baik daripada kita sehari 2 hari menjelang ujian baru belajar. Itu pasti hasilnya akan tidak baik. Kemudian juga cermati apakah naskah yang diberikan oleh pengawas maupun LJU, BJU yang Anda terima itu sudah cocok. Nah, itu biasanya kalau ujian tatap muka itu di dalam LJU-nya sudah ada nama kita. Demikian juga soalnya. Jadi di dalam soal itu sudah ada kode, nama mata kuliah, nama mahasiswanya. Tapi perlu kita cek lagi, barangkali namanya pengawas kan juga manusia ya. Mungkin dalam membagikan, mendistribusikan soal maupun LJU keliru kan bisa ya. Nah, nanti dicek ya setelah Anda terima apakah nama, name sudah benar. Kalau sudah benar baru Anda bertanda tangan di situ. Karena pernah kejadian mahasiswa itu datangnya terlambat, namanya sama-sama Bambang. Di dalam ruangan itu ada 2 orang Bambang. Nah, ternyata mahasiswa yang terlambat ini tadi keliru menandatangani LJU Bambang yang lain. Ini padahal kan pulpen yang dibubuhkan di situ. Nah, ini kan merugikan orang lain. Jadi sebelum Anda membubuhkan tanda tangan, baca dulu apakah benar LJU itu nama Anda dan NIM-nya Anda. Jadi selain nama, cocokkan name-nya. Kalau sudah benar, baru bertanda tangan ya. Kalau belum, ya kembalikan kepada pengawas ini. Keliru Pak, keliru Bu, ini bukan nama saya, bukan name saya, gitu ya. Jadi, sekali lagi, cermati naskah LJU, BJU yang diterima dari pengawas ujian. Apakah sudah sesuai dengan identitas Anda? Persiapan yang berikutnya itu tadi ya, yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi tanda tangan bukan paraf ya. Jadi yang diminta itu tanda tangan, bukan paraf, baik itu di dalam LJU, BJU dan presensi. Jadi nanti pengawas itu akan mengedarkan daftar hadir atau presensi sambil wajah Anda dicocokkan dengan foto tadi. Nah, itu semuanya tanda tangan yang harus diisi. Jadi bukan bukan paraf. Jadi kalau misalnya 1 hari itu mahasiswa menempuh 5 mata ujian ya tanda tangannya 5 kali. 5 kali di daftar hadir dan 5 kali di LJU atau BJU-nya. Jadi tanda tangan harus sama antara di LJU dan daftar hadir. Kalau yang satunya paraf, satunya tanda tangan, nanti akan dikembalikan oleh UT Pusat. Jadi dua-duanya
adalah tanda tangan dan harus sama. Kemudian itu tadi hindari nyontek-menyontek. Nah, sudah saya sampaikan di awal ya, jadi kita harus menjunjung tinggi integritas akademik, salah satunya kejujuran. Kejujuran dalam mengerjakan soal dan perilaku kita. Yang berikutnya, jadi kewajiban belajar sebelum ujian itu merupakan harga mati ya. Harus. Jadi kalau Anda ingin sukses, Anda ingin lulus ya harus belajar sebelum ujian. Nanti harga mati dan tidak boleh ditawar-tawar, harus tidak boleh ditawar lagi. Kalau kita ingin sukses, ingin lulus, ya harus belajar jauh-jauh hari. Kemudian kalau kita sudah menyiapkan dengan baik, belajar, kemudian berlatih mengerjakan soal ujian, mempersiapkan segala sesuatunya tadi, perlengkapan pulpen, kemudian pensil dan lain-lain, ada membawa kartu tanda pengenal, lalu kita pasrahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Kita berdoa sebelum ujian supaya diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengerjakan soal. Jadi setelah kita sudah berusaha belajar dengan baik, saya insya Allah saya bisa mengerjakannya. Jadi begitu, untuk menanamkan kepercayaan pada diri kita. Jadi kepercayaan itu bisa tertanam dari diri kita kalau kita sudah mempersiapkan dengan baik. Tapi kalau kita belum belajar ya nggak bisa kita menjadi percaya diri ya. Jadi sampai itu teman-teman juga harus menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, mengelola stresnya. Jadi stres itu harus dikelola dengan baik, karena teman-teman, saya yakin di antara teman-teman kan banyak juga yang sudah bekerja ya, jadi membagi waktu antara tugas di kantor kita, di instansi kita dengan belajar kan tidak mudah ya. Tetapi dengan disiplin yang tinggi, kerja keras dan niat yang sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa dengan memohon ridho dari Yang Maha Kuasa. Sukses untuk mengikuti ujian akhir semester. Tadi kan tidak bisa ditawar-tawar bahwa harus belajar sebelumnya. Jadi karena soal yang diujikan itu diambil dari buku materi pokok atau modul kita, ya kita harus menguasai konsep-konsep yang penting dari setiap modul buku materi pokok sesuai dengan mata kuliah yang kita registrasikan ya. Kalau 3 SKS jadi modulnya ada 9, kalau 2 SKS modulnya ada 6 dan lain-lain. Bahkan yang 4 SKS modulnya ada 12. Nah, mulai sekarang Anda sudah mempunyai catatan, sudah mempunyai rekaman hasil baca ya. Kemarin di PKBJJ sudah dijelaskan bagaimana cara membuat rekaman hasil baca, menyusun jadwal ujian, kemudian membuat rangkuman, peta konsep, peta pikir dan lain-lain. Membaca yang efektif ya, dengan waktu yang singkat tetapi banyak yang sudah direkam. Itu kan kemarin sudah ada tekniknya. Lalu hindari itu tadi membaca sekaligus semua modul pada saat-saat menjelang ujian, ini harus dihindari ya. SKS sistem kebut semalam, 1 hari menjelang ujian belajar keras, tidak tidur, itu malah membuat kita menjadi tidak percaya diri, akhirnya kan menjadi panik. Demikian banyaknya yang harus kita baca yang belum kita baca, nah membuat kita tidak percaya diri. Kemudian teman-teman sekarang sudah mulai berlatih mengerjakan tugas tutorial, mengerjakan tugas diskusi ya, partisipasi yang diberikan oleh tutor, juga di dalam LM, latihan mandiri yang ada di SIA ya. Nah itu akan sangat membantu untuk kita menyiapkan soal-soal ujian. Dan satu lagi, teman-teman harus istirahat yang cukup ya,
menjelang ujian. Bahkan menjelang ujian jangan sampai belajarnya malam-malam ya, nanti malah kurang tidur dan bangunnya menjadi terlambat, akhirnya itu tadi membuat panik ya. Apalagi lokasinya belum tahu, lah akan tergopoh-gopoh mencari ruangannya. Kalau di UNER sampai di lantai 4 kan akan capek kita. Kalau belum tahu lokasinya, turun naik. Nah, gitu. Jadi sekali lagi lihatlah ruangan kita menjelang ujian. Jadi kalau misalnya ujiannya hari Minggu, Sabtu teman-teman sudah tahu persis di mana nantinya teman-teman harus eh, duduk di ruangan untuk mengerjakan soal ujian. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini tadi materi tentang pengantar untuk ujian akhir semester yang mana Anda akan menjalankannya mulai tanggal 6 Desember untuk ujian online mata kuliah dan tatap mukanya tanggal 17-18 serta take home examnya dimulai pada tanggal 19 Desember sampai 31. Saya akan beralih ke materi berikutnya. Bentar ya. Bentuk-bentuk soal ujian. Ya, tadi sudah saya singgung ya. Kalau ujian tatap muka, bentuk soalnya kebanyakan adalah objektif tes ya, kecuali untuk mata kuliah tertentu. Nah, seperti ini. Ya, objektif tes itu memilih salah satu jawaban yang paling benar. Nah, ini meskipun hanya memilih, kalau kita tidak belajar ya akan sulit membedakan mana yang paling benar di antara pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Itu akan susah kalau kita belum belajar. Jadi untuk soal bentuk tes objektif itu biasanya berupa benar dan salah, tapi ini jarang yang seperti ini. Yang seringkali itu adalah pilihan ganda. Pilihan ganda itu pilihannya banyak, kita akan menjawab, memilih satu jawaban yang paling benar. Kemudian juga menjodohkan ya, ada beberapa pernyataan yang benar, lalu ada pernyataannya kalau menjawab A yang benar 1, 2 atau apa sesuai dengan di situ pernyataan yang diberikan. Kemudian mengisi isian singkat, ini jarang juga. Jadi yang sering kali ada pilihan ganda dan menjodohkan. Dan yang untuk soal uraian atau soal isi itu uraian terstruktur dan uraian bebas. Nah, seperti tadi yang take home exam biasanya di situ ada masalah, lalu mahasiswa diminta untuk menyelesaikannya. Biasanya ini membutuhkan cara berpikir tingkat tinggi ya, nanti ada contoh-contohnya. Ini untuk yang objektif tes pilihan ganda. Memilih satu jawaban yang paling tepat. Ini misalnya, soalnya seperti ini. Di era digital, keunggulan kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga yang dapat memanfaatkan titik-titik-titik. Nah, di sini teman-teman mahasiswa diminta memilih jawaban yang paling benar. Di situ ada 4 jawaban ya. Sumber daya alam, A, B, sumber daya manusia, C, sains dan teknologi, D, ilmu pengetahuan. Nah, ini harus memilih ya
salah satu jawaban yang paling tepat. Apakah sumber daya alam untuk bisa menjawab di era digital ini untuk keunggulan kompetitif harus dimiliki oleh lembaga? Apa sumber daya manusia? Apakah sains dan teknologi? Nah, ternyata ketiga-tiganya yaitu ilmu pengetahuan. Ya, itu yang paling benar. Dan lagi contoh yang lainnya. Nah, ini tadi yang merupakan pilihan ganda ya. Jadi memilih lebih satu jawaban. Jadi jawaban yang benar itu lebih dari satu. Nah, ini yang sering kali diutin seperti ini. Jadi mahasiswa bisa menjawab A atau membulat-bulatkan A jika yang benar adalah pernyataan 1 dan 2. Bisa menjawab B jika pernyataan yang benar 1 dan 3. Nah, ini pelajari ya. Ininya, syaratnya. A jika yang benar 1, 2. Jangan sampai keliru. Kalau B yang benar pernyataan 1 dan 3. Kalau C yang benar 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3. Jadi ada 3 pernyataan yang benar. Tetapi kalau menjawab D, jika semuanya itu salah, tidak ada yang benar. Nah ini, hati-hati nih. Nah seperti itu tadi, soalnya kalau dibuat untuk memilih lebih dari salah satu, di era digital keunggulan kompetitif hanya dimiliki oleh lembaga yang dapat memanfaatkan 1 sumber daya alam, 2 sumber daya manusia, 3 sains dan teknologi. Nah ternyata tiga-tiganya adalah benar. Jadi bisa menjawab C yang tadi ilmu pengetahuan tiga-tiganya. Ini yang menjodohkan ya, ini jarang yang seperti ini. Tapi barangkali nanti ada ya, teman-teman siap-siap ya, bentuk tes objektif menjodohkan. Nah, di sini misalnya ada komponen dasar dari literasi digital. Di situ ada 5. Di situ disuruh menjodohkan. Untuk komponen dasar literasi digital, apakah literasi teknologi atau literasi numerik, literasi budaya, literasi informasi, dan literasi komunikasi. Nah, jawabnya adalah yang pertama. Jadi komponen dasar literasi digital adalah literasi teknologi. Sedangkan yang berikutnya, literasi digital yang memberikan kemampuan seseorang untuk memilih dan memilah informasi. Di antara pernyataan itu yang paling tepat adalah literasi informasi. Nah, ini kebetulan gampang ya, tapi mungkin nanti soal ujiannya ya tidak segampang ini kalau menjodohkan ya. Nah, ini yang isian singkat, tapi kalau di LJU biasanya tidak ada yang seperti ini. Yang isian singkat seperti ini tidak ada. Ini yang biasanya banyak di dalam uraian. Yang ujian bentuk uraian atau isi itu ada 2, yaitu uraian yang terstruktur dan uraian yang tidak terstruktur. Untuk yang uraian terstruktur itu dibatasi ruang lingkupnya, waktunya, kemudian indikator-indikator tertentunya itu dibatasi. Sebagai contoh, di sini disediakan grafik pertumbuhan ekonomi dari tahun 2010 sampai 2017 dalam persen. Nah, ini kan dibatasi tahunnya ya. Nah, kemudian soalnya berdasarkan pada statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia, jelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2010 sampai 2017.
Nah ini pembatasnya adalah tahunnya. Nah, nanti Anda bisa membedakan ini yang uraian terstruktur dibatasi oleh tahun atau waktu. Tetapi kalau yang tidak, ini contohnya ada di bawah. Nah, kalau di sini soalnya berdasarkan pada pertumbuhan statistik ekonomi Indonesia, tidak ada tahunnya ya. Jelaskan mengapa di Indonesia tingkat kemiskinan tinggi, indeks kesejahteraan hidup manusia rendah. Nah, ini kan lebih luas, Anda bisa bebas menjawabnya, nah, tanpa ada batasannya. Jadi untuk soal uraian atau IC biasanya ada dua bentuk, yang uraiannya itu terstruktur, dibatasi waktu dimensinya, dan yang tidak terstruktur, uraiannya bebas. Kalau seperti ini mahasiswa juga bisa mengungkapkan dengan bebas ya, meskipun bebas kan ya ada juga ini batasannya dari di sini kan angka pertumbuhan ekonomi yang dibahas ya dari grafik yang disediakan ini, teman-teman diharapkan bisa menjelaskan kenapa di Indonesia tingkat kemiskinannya tinggi, indeks kesejahteraan hidup manusia rendah. Nanti lebih leluasa untuk menjawabnya karena tidak ada pembatasnya. Ujian lesan atau oral. Penilaian lesan adalah sarana langsung untuk menilai hasil belajar siswa dengan mempertanyakannya secara langsung. Ini biasanya kalau kita wawancara ya, wawancara atau ada mata kuliah speaking ya, berbicara, biasanya dengan wawancara langsung. Tapi kalau untuk mata kuliah yang lain jarang seperti ini. Dapat berbentuk wawancara dengan pertanyaan terstruktur atau dengan mengajukan pertanyaan dan meminta tanggapan secara langsung tergantung pada keadaan. Ujian wawancara seperti kalau kita mencari pekerjaan itu kan diwawancarai seperti ini. Bentuk ujian lesan atau oral, penilaian lesan setelah penilaian pengamatan. Penilaian lesan sering digunakan sebagai bagian dari sesi debriefing setelah pengamatan praktek siswa. Jadi misalnya Anda yang menempuh mata kuliah praktek atau praktikum, itu biasanya ada seperti ini ya. Setelah melakukan percobaan, kita ditanya oleh instruktur kita melalui wawancara. Kemudian pengujian lesan dalam bentuk Vivavoice untuk memastikan tingkat pengetahuan siswa tentang subjek tertentu. Sebagai konfirmasi hasil karyanya, apakah karya sendiri ya. Jadi misalnya untuk karya ilmiah, nanti teman-teman akan menempuh tugas akhir program yang di dalamnya ada mata kuliah karya ilmiah. Nah di situ teman-teman diminta membuat artikel. Nah, nanti akan terjadi wawancara dengan tutornya. Apakah artikel yang Anda susun itu merupakan hasil karya sendiri? Lalu ditanya, apakah itu sumbernya dari penelitian? Ataukah itu sumbernya dari kajian pustaka? Nah, kemudian juga menguji bahasa. Jadi ujian ini dipergunakan untuk menilai tingkat kemahiran berbicara seseorang. Nah, sudah selesai. Jadi itu teman-teman. Jadi sekali lagi bahwa untuk soal ujian akhir semester kita, untuk ujian yang tatap muka sebagian besar adalah objektif tes. Memilih salah satu jawaban yang benar, atau itu tadi ada beberapa pilihan ya. Anda memilih bisa 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3 dan seterusnya, tergantung di situ pembuat soal akan membuat syarat apa, misalnya A kalau bisa menjawab apa dan apa, B, C dan seterusnya. Dan untuk take home exam nanti soalnya IC itu bisa terstruktur, bisa
tidak terstruktur soalnya. Biasanya ini tingkatan berpikir tingkat tinggi ya. Untuk yang take home exam ada suatu masalah, bagaimana mahasiswa menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, tinggal satu lagi, bagaimana teman-teman menghadapi ujian akhir semester ini dengan baik. Ya, strategi menempuh ujian akhir semester. Jadi semuanya kita perlu strategi ya. Mengapa perlu strategi di dalam menempuh ujian? Nah, ini salah satunya alasan bahwa otak kita itu terbatas di dalam menampung informasi-informasi. Ya, jadi otak hanya bisa memproses rata-rata 5-7 informasi dalam satu waktu. Bahkan yang pernah saya sampaikan, dalam 1 jam seseorang itu bisa memahami buku, bisa belajar dengan baik, itu hanya berapa halaman kemarin itu. Nggak sampai 10 halaman ya. Nah, tetapi kemampuan otak kita untuk merekam, untuk bisa merekam informasi bisa dilatih ya, dengan latihan-latihan kita, dengan membaca yang efektif dari waktu ke waktu, maka jumlah lembar yang akan bisa teresap kita pahami dengan baik itu akan meningkat. Nah, dan tidak mungkin gagasan atau informasi ini bisa kita pahami dengan baik hanya dalam waktu yang singkat. Nah, itulah salah satu alasan kita harus menempuh strategi dalam menghadapi ujian akhir semester ya. Jadi kita perlu memasukkan informasi ke memori otak kita dalam jangka panjang. Dan kecil kemungkinannya seseorang bisa menjejalkan beberapa materi dalam waktu yang singkat. Jadi tidak mungkin hanya dalam waktu 1-2 hari Anda itu bisa paham terhadap konsep-konsep penting yang ada di buku materi pokok kita. Nggak akan mungkin 1-2-3 hari kita sudah bisa mempelajari dengan baik modul kita yang isinya ada 9-12, itu nonsen, tidak mungkin. Jadi harus kita cicil jauh-jauh hari, itu strateginya. Kapan kita harus mempersiapkan ujian akhir semester ya? Sejak teman-teman mulai membuat jadwal ujian itu sudah persiapan ya, membuat jadwal, kemudian kita disiplin mengikuti jadwal yang sudah kita susun, lalu mengevaluasi targetnya apa sudah terpenuhi. Kalau hari ini mempelajari 1 modul, apakah benar 1 modul yang sudah kita pahami? Kalau tidak, bagaimana jalan keluarnya? Kan begitu kemarin materinya yang ada di PKBJJ, dan itu mudah-mudahan Anda praktekkan ya, tidak hanya sekedar untuk mengirimkan tugas saja. Nah, jadi jauh-jauh hari para mahasiswa harus sudah belajar untuk mempersiapkan ujian. Kemudian mendekati hari pelaksanaan ujian, kita tinggal membaca rekaman hasil baca yang sudah kita buat, membaca catatan-catatan dari kita membaca berupa rangkuman, outline, peta konsep, peta pikir dari setiap kegiatan belajar dari modul yang kita baca. Nah, saat menjelang ujian tidak perlu membaca modul atau buku materi pokok kita yang isinya 12 modul, 9, cukup dari catatan-catatan atau rekaman hasil baca kita. Itu kalau kita sudah nyicil sejak awal. Tetapi kalau belum, menjelang ujian 1-2 hari baru dibuka modulnya, ya nanti tidak akan menghasilkan
nilai yang bagus ya, tidak sekedar lulus. Kalau di UT itu D itu lulus, tapi apakah mau seperti itu ya? D itu lulus kalau di UT. Nah, kan kita minimal ya C ya, untuk bisa mendapatkan indeks prestasi yang baik. C saja menurut saya masih kurang, harus ada nilai A-nya agar bisa menaikkan indeks prestasi kumulatif ya. Jadi kalau ingin mendapatkan nilai B atau A, mau tidak mau Anda harus disiplin, kerja keras, belajar sesuai dengan jadwal yang sudah kita susun. Dalam belajar pun kita harus fokus ya, harus bisa merekam, membuat catatan-catatan, harus bisa memahami dengan baik. Nah, nanti kalau tidak paham itu bisa ditanyakan lewat tutornya, baik pada tutorial online maupun tatap muka atau webinar. Jadi semakin cepat teman-teman menyadari bahwa informasi yang ada di dalam modul itu tidak mungkin akan bisa kita pahami dengan baik kalau tidak jauh-jauh hari kita baca atau kita pelajari ya. Jadi dengan cara mendadak tidak akan mungkin ya. Semakin cepat kita menyadari itu, maka persiapan kita untuk menghadapi ujian juga akan semakin baik. Biar uang yang sudah kita keluarkan untuk membayar SKS, membayar modul, kemudian ikut tutorial itu tidak akan sia-sia ya. Lulus mudah-mudahan semua yang sudah kita registrasikan, asal yaitu tadi dipelajari jauh-jauh hari. Jangan ada alasan kita sibuk bekerja, kan masuk UT sudah tahu bahwa memang semuanya orang ya harus bekerja keras ya. Kita kan banyak yang sudah jadi karyawan, ada yang jadi mungkin malah ada yang sudah berkeluarga. Itu membagi waktu antara pekerjaan di kantor dengan kita di rumah, juga tugas-tugas kita sebagai mahasiswa ya harus mau dan tidak mau kita harus menyisihkan waktu setiap harinya untuk membaca. Nah, kemudian pada saat jauh hari sebelum ujian, mahasiswa harus fokus pada apa yang telah dipelajari dalam modul selama perkuliahan. Karena itu tadi soalnya yang dikeluarkan dalam ujian itu ya hanya dari buku materi pokok kita atau modul kita. Nah, kalau mungkin teman-teman tidak puas untuk mempelajari modul kita, boleh mempelajari buku lain, tapi tidak diwajibkan ya. Jadi sifatnya sunnah. Yang wajib adalah kita belajar dari buku materi pokok atau modul kita. Kemudian, kembangkan jadwal belajar dan aktivitas menggunakan waktu seproduktif mungkin. Itu tadi yang sudah saya katakan ya. Sudah disusun jadwal belajarnya, ya taati. Disiplin. Anda kalau misalnya setiap Senin mempelajari modul A, targetnya berapa modul ya harus diikuti. Kalau target tidak terpenuhi, ya harus dibaca lagi kekurangannya di waktu yang lain, di samping waktu yang lain untuk mempelajari modul lainnya. Jadi kita sejak awal harus kerja keras dan disiplin. Dua hal itu merupakan kunci sukses untuk bisa mengerjakan soal-soal ujian. Ya, disiplin, kerja keras, tidak patah arang jika menghadapi permasalahan. Itu mahasiswa UT ya harus demikian itu. Kemudian ingatlah selalu bahwa meninjau tugas serta materi dalam modul, jadi latihan-latihan. Apalagi yang memerlukan hitungan-hitungan ya. Tetapi kalau di program studi ilmu hukum nggak banyak ya mata kuliah yang ada hitung-hitungannya. Kalau akuntansi, mungkin manajemen itu ada mata kuliah yang perlu hitungan. Jadi harus banyak berlatih mengerjakan soal-soalnya. Ada rumusnya, belum tentu bisa mengerjakan soal kalau kita tidak banyak-banyak berlatih ya untuk menjabarkan rumus-rumus yang ada itu tadi. Tapi nanti kalau prodi
hukum itu ada mata kuliah praktik yaitu pengalaman beracara. Nah ini nanti Anda bisa sebaiknya mengambil lewat Praton saja ya. Jadi itu untuk mata kuliah prakteknya untuk mahasiswa prodi ilmu hukum ya. Praktek pengalaman beracara. Kemudian kembangkan ringkasan setiap topik yang sudah Anda buat, kemudian kita kembangkan dengan mengintegrasikan pembelajaran yang kita lakukan ya. Jadi kita sudah membuat ringkasan-ringkasan, catatan, rekaman, dan ini bisa Anda kembangkan lagi dengan banyak-banyak berlatih di soal-soal yang baik itu di dalam modul maupun di lembar soal mandirinya. Masih strateginya ya, jadi mendekati hari pelaksanaan ujian, Anda bisa membuat alat bantu belajar berupa membuat bagan, peta konsep, grafik, atau apa sesuai dengan mata kuliah yang Anda pelajari. Ya. Menyelesaikan semua latihan dan tugas sesuai jadwal. Jadi di samping Anda mengerjakan tugas-tugas tutorial juga berlatih dari soal-soal yang ada di dalam modul maupun latihan mandiri. Kemudian mereview soal-soal yang kemungkinan besar akan dikeluarkan dalam ujian. Ya, biasanya dari konsep-konsep yang penting dari setiap kegiatan belajar itu apa konsep-konsep yang penting. Anda catat, Anda pelajari lagi, dibaca ulang, begitu menjelang hari-hari pelaksanaan ujian. Nah, pada saat menempuh ujian, cobalah tetap tenang, ya. Tetap tenang ini dengan catatan Anda sudah belajar, sudah mengetahui ruangannya di mana, dengan membaca doa, memohon ridho Allah, Anda memasuki ruang ujian, mencari tempat duduk sesuai dengan kursi yang ada, dan di situ nanti bacalah setiap petunjuk di dalam naskah atau soal ujian Anda dengan hati-hati ya. Jadi waktunya 90 menit, jadi manfaatkan waktu yang ada, jangan tergesa-gesa keluar ya. Memang dibolehkan 45 menit itu mahasiswa sudah boleh keluar. Waktunya kan 90 menit, tapi menurut saya rugi kalau saya manfaatkan waktu yang ada untuk memeriksa kembali jawaban yang sudah dijawab oleh mahasiswa. Barangkali ada yang ragu-ragu, kita ulang lagi membacanya. Nah, kemudian garis bawahi beberapa pertanyaan yang harusnya dikerjakan. Jadi mungkin di dalam menjawab itu kan boleh tidak berurutan ya. Tapi kalau nanti soalnya berupa objektif tes, itu kalau jawabannya masih ragu-ragu jangan dihitamkan penuh. Jadi mengarsirnya itu masih tipis-tipis dulu. Sehingga kalau jawabannya salah, menghapusnya bisa lebih bersih ya. Jadi kalau Anda jawabnya masih ragu-ragu, arsirnya di pensil 2B tadi tipis-tipis dulu. Lalu telusuri naskah ujian, simpan dalam pikiran, dan identifikasi pertanyaan yang akan dikerjakan. Jadi setelah Anda membaca soal dengan cermat, kemudian bisa menjawab, kerjakan ya. Kemudian rencanakan jumlah waktu yang akan diberikan dengan pertanyaan yang diberikan juga. Lalu tentukan urutan pertanyaan yang akan dijawab dengan mudah. Kalau misalnya soalnya itu 60, waktunya 90 menit, berarti setiap soal bisa dikerjakan berapa menit itu ya? 1,5 menit. Nah itu, nanti Anda harus menghitung dari awal berapa soalnya, berapa waktu yang diberikan. Kalau itu berupa IC, Anda boleh menjawab soal yang dianggap mudah dulu,
tidak urut, tidak apa-apa, asal penomorannya jelas. Rencanakan setiap jawaban dengan pemahaman Anda dan putuskan berapa banyak yang harus disertakan dalam jawaban. Jadi maksudnya Anda setelah membaca soal kemudian sudah tahu jawabannya, ya biasanya kalau itu di ujian tatap muka, setiap naskah atau soal ujian itu sudah dijelaskan di covernya di halaman awal ya. Jadi misalnya boleh membuka buku, atau ujian ini bersifat close book jadi harus menutup, atau juga kalau bisa menggunakan kalkulator juga sudah di situ dijelaskan boleh menggunakan kalkulator asal kalkulator tunggal, bukan kalkulator di dalam HP. Kemudian cobalah menyelesaikan seluruh jawaban dan sisakan waktu sekitar 10 menit untuk memeriksa kembali jawaban yang Anda kerjakan. Jadi maka pergunakan waktu 90 menit itu dengan baik. Jangan seperti yang saya ceritakan tadi, 45 menit sudah selesai keluar, jangan, rugi itu. Manfaatkan sisa waktu yang ada dengan membaca kembali jawaban yang ada. Barangkali ada jawaban-jawaban yang meragukan atau yang belum benar. Jadi di situ bisa dibaca kembali soalnya dan jawaban yang paling benar. Bacalah setiap jawaban dan tambahkan poin apapun yang menurut Anda berharga. Yaitu tadi, pokoknya manfaatkan waktunya, jangan segera keluar, manfaatkan waktunya. Terakhir, pastikan semua halaman sudah terisi dan tidak ada yang salah maupun yang terlupa untuk menjawabnya. Strategi menempuh ujian. Jadi belajar menggunakan teknik mnemonik atau jembatan keledai. Ini kalau orang yang belajar biologi untuk membeda-bedakan suatu hewan maupun tanaman itu kan membuat klasifikasi ya. Yang dalam kelompok besar itu namanya kingdom, berurut yang kelompok berikutnya yang lebih kecil adalah phylum, yang lebih kecil lagi adalah kelas, ordo, famili, genus, dan terakhir spesies. Nah, ini untuk memudahkan urutan-urutan ini dengan cara teknik jembatan keledai. Demikian juga untuk menghafalkan istilah-istilah, misalnya kepanjangan dari Jabodetabek, misalnya nama kota Jakarta, Bogor, Bekasi, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jabodetabek disingkatnya. Atau juga Flobamura, Flores, Sumbawa, ya, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman juga misalnya untuk mempelajari sesuatu ada cara-cara untuk bisa menghafal dengan baik dengan cara jembatan keledai seperti itu. Jadi belajar dengan teknik mnemonik, bukan peta seperti huruf K, berarti ini gambar Pulau Sulawesi. Nah, seperti burung itu berarti gambar atau peta Pulau Papua. Ya. Cara atau teknik mnemonik ya, selain mengingat-ingat urutan juga gambar. Ini selesai. Jadi ada 3 yang sudah saya sampaikan. Intinya bahwa teman-teman harus jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian akhir semester. Di nanti tanggal 6 Desember
ada waktu kurang lebih 1 bulan kurang ya. Kalau sekarang sudah November, sudah pertengahan, kita akan menghadapi ujian akhir semester. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Selamat belajar, selamat untuk membuat rekaman hasil baca, membuat catatan-catatan dengan baik, sehingga juga berlatih untuk mengerjakan soal-soal latihan mandiri, baik itu di dalam modul maupun dalam soal latihan mandiri. Mudah-mudahan apa yang sudah kita kerjakan tidak sia-sia, kita diberikan kesehatan dan kondisi fisik yang prima, dan akan bisa menghadapi semua ujian ini dengan baik dan lancar. Demikian teman-teman, 3 materi sudah saya sampaikan. Jika ada ketidakjelasan, teman-teman bisa nanti tanya jawab. Itu ya teman-teman. Mas Marjono ini bisa langsung tanya jawab atau langsung ke materi berikutnya? Ke tanya jawab dulu Ibu. Baik. Kalau tanya jawab berarti saya membuka 2 termin ya. Termin yang pertama untuk 3 pertanyaan dulu. Teman-teman boleh raise hand atau bisa menulis di meeting chat, nanti Pak Marjono yang membacakan. Silahkan. Ini Pak Muhammad Iqbal. Ya, monggo Pak Iqbal, Mas Iqbal. Apa yang ditanyakan? Silahkan, Mas Muhammad Iqbal. Mic-nya belum dinyalakan mungkin ya? Kok nggak dengar? Saya nggak mendengar itu, Mas Marjono mendengar nggak? Tidak Ibu, Mas Iqbal. Mic-nya mungkin mic-nya bisa dinyalakan. Mic-nya dihidupkan Mas Iqbal. Iya, nggak dengar itu. Iya, masih belum. Atau ditulis di meeting chat aja Mas Iqbal. Ditulis di meeting chat, nanti Mas Marjono yang membacakan. Ditulis di meeting chat. Saya nggak mendengarkan suaranya. Bisa ditulis di meeting chat aja Mas Iqbal pertanyaannya. Mbak Anggi, apa mungkin dibantu dari ini ya, agar para mahasiswa bisa sebagai guest gitu ya? Sudah Bu, dicoba dulu yang angkat tangan Muhammad Iqbal. Ya, Mas dicoba Iqbal. Untuk membuka mikrofonnya. Dibuka mikrofonnya Mas Iqbal. Ya. Oke. Oh, udah dengar saya. Ya, baik. Apa yang ditanyakan? Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya, tadi kan jenengan menjelaskan kontribusi Tuton terhadap nilai ya. Nah, untuk TMK sendiri jenengan belum menjelaskan itu. Apakah kontribusi TMK itu juga berpengaruh pada nilai akhirnya nanti? Itu aja pertanyaannya Mas Iqbal. Baik ya. Kemarin kan sudah dijelaskan pada waktu WT, workshop tugas. Jadi kalau kita mendapatkan nilai dari tutorial, kontribusi terhadap nilai akhir kan adalah 30%. Dengan catatan nilai yang didapatkan dari ujian akhir semester itu minimal kita memperoleh benar 30. Jadi kalau soalnya misalnya 100 bisa menjawab benar 30, itu nilai yang didapatkan dari tuton maupun tugas tutorial tatap muka itu baru berkontribusi, begitu. Jadi gongnya itu ujian. Kalau dari tuton kontribusinya 30%, kalau dari tuweb atau tutorial tatap muka kontribusinya 50%. Kalau mahasiswa tidak mengikuti tutorial dapat
namanya tugas mata kuliah yang saat ini sudah tahap yang kedua, itu kontribusinya lebih kecil lagi, 20%. Nah, sehingga gongnya itu ada di ujian. Jadi kalau Anda sudah selesai tutorial, jangan santai-santai, tetapi kita tetap masih kerja keras untuk menghadapi ujian. Karena nanti kalau hasil dari ujiannya itu tidak mencapai 30, benarnya kurang dari 30, nilai yang kita dapatkan baik itu dari tuton maupun web serta TMK itu tidak akan berpengaruh. Nah, gitu ya Mas ya, bisa diterima dengan baik. Jadi gongnya itu ujian, bahkan kalau tutorial tidak ikut, hanya ikut ujian, ya nggak apa-apa. 100% diambil dari ujian. Jadi ada mahasiswa tuh tidak ikut tutorial, tidak ikut TMK, hanya ujian untuk mata kuliah yang non-praktek loh ini. Nah, itu nanti 100% nilainya didapatkan dari ujian akhir semester. Bisa diterima Mas Iqbal? Oke, bisa terima Bu. Ada yang lagi ditanyakan? Iya Bu, ini di meeting chat ada yang dari Mbak Aprilia Ridana Setiawi Pinara. Ya, dibacakan aja Mas. Bagaimana jika jadwal UTM yang bentrok dengan kerjaan? Ada beberapa teman-teman kemarin diskusi masalah jadwal yang bentrok dengan jadwal UTM. Apakah bisa mengajukan untuk ujian online atau ada opsi lain? Terima kasih. Ini bentroknya dengan pekerjaan ya. Kalau bentroknya dengan pekerjaan, ya tidak bisa. Tetapi kalau misalnya mata kuliah yang diujikan di tatap muka itu ada yang bentrok dengan mata kuliah lain, yang lain itu nanti bisa diujikan online. Tapi kalau bentroknya dengan waktu untuk pekerjaan ya nggak bisa. Ya izin ke atasannya untuk 2 hari itu tidak bekerja karena memang sekarang sudah ngeprint kartu tanda peserta ujiannya, bisa difotokopi, perlihatkan, tunjukkan kepada atasannya. Jadi kita minta 2 hari, tanggal 17 dan 18 itu untuk tidak bekerja dulu. Karena ujiannya kan, kalau jam pertama kan sejak jam 7. Tetapi kan ujiannya mungkin tidak terus-menerus ya. Tidak setiap jam ada. Jadi misalnya hanya satu jam pertama sampai jam ketiga lah. Yang jam ke-4, 5 kan boleh bekerja. Nah memang itu ya, kalau nanti ujiannya jam pertama ada, jam keduanya tidak ada, ternyata jam ketiga 4, 5 ada. Kalau seperti itu ya izin dulu, tidak usah bekerja. Kalau seperti itu kasusnya loh ya, kita tidak bisa bentrok dengan kerja terus diujikan ke online, tidak bisa. Tetapi kalau 2 mata kuliah itu bentrok di tatap mukanya, itu yang satu boleh dimintakan untuk ujian online. Gitu. Jadi itu sudah tertera, sudah terjadwal, mahasiswa tidak bisa memilih. Misalnya ujiannya bentuk tatap muka, minta dialihkan ke UWO untuk ujian online, tidak bisa. Jadi itu sudah seperti itu. Jadi ada 3 konsep, ada yang tatap muka, ada yang UWO mata kuliah, kemudian ada yang THE. Misalnya yang mata kuliah ini mau dialihkan ke THE juga nggak bisa, atau sebaliknya THE ke mata kuliah tidak bisa. Itu nggih. Jadi teman-teman, mumpung ini masih ada waktu lebih dari 3 minggu, teman-teman bisa ancang-ancang mohon izin ke atasannya, misalnya untuk 2 hari itu bisa diizinkan untuk tidak bekerja, nanti bisa diganti di hari lain misalnya, seperti itu. Karena memang kita sedang menempuh ujian, ditunjukkan kartu tanda peserta ujiannya. Kalau atasan kita itu bijaksana, saya kira juga akan di ACC ya, karena itu hari Sabtu dan Minggu. Tanggal 17-18 itu Sabtu dan Minggu. Jadi mungkin bagi yang bekerja di hari Sabtu dan Minggu bisa dibayar di Sabtu dan Minggu depannya, begitu. Nah, mudah-mudahan ada solusinya. Yang lain lagi, Mas Marjono siapa?
Ini ada yang raise hand, Mas Muhammad siapa nih? Tadi sudah dijawab ya? Iya. Muhammad Iqbal tadi sudah dijawab ya? Sudah, Ibu. Ya, yang lainnya? Yang lainnya di meeting chat? Oh, ini tadi sudah terjawab ya. TMK memang berkontribusi 20% kontribusinya. Tetapi dengan catatan nilai UASnya untuk mata kuliah yang diikuti TMK-nya minimal mencapai 30 nilainya ya, yang benar misalnya soal 100 benar 30%. Kemudian ini ada lagi, kalau posisi di luar kota di Madiun, apakah bisa ujiannya di luar kota? Lah ini bisa kalau ini. Jadi di UT itu ada namanya numpang ujian ya, Bapak Ibu atau teman-teman sekalian. Jadi misalnya pada tanggal 17 dan 18 Anda tercatat sebagai mahasiswa Surabaya misalnya. Harusnya ujiannya di Surabaya. Tetapi ternyata tanggal 17 dan 18 Anda juga bekerja pas tugas di misalnya di Ponorogo atau di Madiun. Boleh ikut ujian di Madiun, tetapi jauh-jauh hari Anda memberitahu ke kami, ke UT Surabaya. Nanti akan kita tumpangkan di Madiun atau Ponorogo. Bahkan lintas UPBJJ bisa. Misalnya Anda pada tanggal 17-18 itu tugas di Sulawesi misalnya, ya kami titipkan di UT sana, di Makassar atau di mana Anda pas ada di situ. Tapi jauh-jauh hari Anda harus ngurus ke UPBJJ permohonan numpang ujian. Ya, jadi nanti ke Pak Dwianto Asmoro, ke manajer registrasi ujian. Mau numpang ujian di mana untuk mata kuliah yang diikuti? Boleh semuanya, boleh sebagian. Silahkan, nggak apa-apa kalau ini numpang ujian. Nah itu ya, jadi saya sudah jawab pertanyaannya Mbak Sari Fatmawati. Kalau posisi luar kota di Madiun, apakah bisa ujian di luar kota? Bisa Mbak, bisa, tetapi jauh-jauh hari Anda menyampaikan surat permohonan numpang ujian. Kemudian ini juga Pak Suleman, mohon maaf untuk bisa mengusulkan di program Tuton, kan ada sesi 8 yang tiap sesi ada diskusi, dan di sesi 3, 5, 7 ada tambahan tugas yang tidak kalah serunya. Yang kami usulkan apakah bisa, ini tadi, sebentar saya baca ini dulu ya, jangan. Apakah bisa untuk sesi yang ada tugas untuk tidak ada diskusinya, maksudnya salah satu dijawab, supaya ada waktu untuk bisa belajar. Nah gini, ini pertanyaan Mas Suleman. Jadi untuk setiap sesi itu kan memang ada soal diskusi ya. Soal diskusi itu nanti juga ada nilainya, proporsinya 30%. Nah di sesi 3, 5, dan 7 juga ada tugas. Sehingga pada pertemuan ketiga mahasiswa di samping mengerjakan soal diskusi juga mengerjakan soal tugas. Di pertemuan kelima, di pertemuan ketujuh juga begitu rangkap ya. Nah, apakah hanya boleh mengerjakan salah satu? Nah, menurut saya kerjakan dulu soal tugas tutorialnya, kan kontribusinya lebih besar ya, 50%. Kalau soal diskusi kan 30%. Kerjakan dulu soal tugas tutorialnya, jika sudah dikerjakan dan ada sisa waktu ya dikerjakan juga soal diskusinya. Dua-duanya dikerjakan akan lebih baik, karena nanti diskusi itu ada 8, tugas tutorial ada 3, pembaginya untuk diskusi rata-ratanya dibagi 8, dan untuk tugas tutorial dibagi 3. Nah kalau tidak lengkap pembaginya tetap 8. Kalau nilai diskusinya
hanya dikerjakan 5, pembaginya tetap 8. Nah, sebaiknya ya dikerjakan semampunya. Gitu ya, Mas ya. Nah, ini lagi. Untuk pengurusan numpang ujian melalui apa? Apakah bisa melalui email? Bisa, ya, bisa melalui email, atau bisa ya domisilinya dekat dengan UT, bisa langsung, atau membuat surat juga bisa, ya. Bisa melalui email, bisa datang langsung, atau bisa melalui surat, ya. Ditujukan kepada Kepala UPBJJ UT Surabaya, CC tembusannya kepada manajer registrasi dan ujian. Nah, ini pertanyaan berikutnya untuk Abdul Haris. Untuk modul online gimana aksesnya ya Bu? Soalnya saya sudah login e-kampus dan sudah download bahan ajar digital di Play Store, sudah login, akan tetapi tidak ada bahan ajar sama sekali untuk akses. Modul berupa buku fisik tapi tidak efektif dibawa kemana-mana. Jadi Anda kan bisa itu ya, masuk ke www.ut.ac.id, ke layanan UT online, kemudian bahan ajar digital, diklik, lalu masuklah ke ruang baca virtual. Kemarin kan sudah dijelaskan waktu PKBJJ, waktu workshop tugas juga sudah dijelaskan. Nah, nanti setelah masuk ke RBV, tinggal Anda mau membaca modul di fakultas apa. Kalau sekarang ini ilmu hukum berarti fakultas hukum dan ilmu sosial politik. Fakultasnya diklik, kemudian cari kode mata kuliah yang mau dibaca. Setelah ketemu, Anda ingin membaca full text, semua hanya bisa membaca ya, tidak bisa ngeprint. Itu masukkan username-nya Anda sebagai name, username-nya itu adalah name, password-nya UT Peduli. Gitu ya. Nah, name dimasukkan sebagai username, kemudian passwordnya diisi UT Peduli. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada Mbak Bu Anggi ya, yang narasumber kedua, bisa lebih detailnya lagi untuk bisa akses ke ruang baca virtual. Nanti sekali lagi masuk ke www.ut.ac.id, lalu klik UT online. Kemudian sebelah kanan itu ada perpustakaan digital, kita klik lalu ketemu ruang baca virtual. Ruang baca virtual kita klik, kemudian kita cari fakultasnya, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, kemudian akan tampilannya akan nampak beberapa kode mata kuliah yang dicari ruang baca virtualnya. Ketemu, Anda klik, lalu ingin membaca secara full text, masukkan akun Anda. Username isi name Anda masing-masing, passwordnya diisi UT Peduli. Bisa Anda membaca di situ, ya. Itu. Kemudian untuk pertanyaan Alif Yasar Mulya, mohon maaf mau tanya terlepas kemampuan yang penuh dalam memahami modul, jika nilai UAS kurang apa bisa memperbaiki? Bisa. Jadi misalnya nanti nilai UAS-nya itu D ya atau C, Anda bisa memperbaiki di semester berikutnya. Kalau misalnya Anda mengambil layanan SIPAS, asal mata kuliah yang diulang itu tidak bentrok dengan paket yang diambil di semester berikutnya, bisa kita ulang di semester 2 nanti. Nah, untuk bisa absen nanti Mas Parjono bisa menampilkan link untuk presensi. Ini pertanyaan Mas Abdul Haris, UT online perpustakaan digital, ruang baca virtual, cari fakultas, kode mata kuliah yang ingin dibaca. Kalau full text, masukkan akun Anda. Ya, benar ini, seperti ini nih. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi sudah terjawab ya teman-teman pertanyaan untuk materi saya.
Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Anggi untuk materi mengatasi kecemasan diri. Bagaimana cara mengatasinya dan jenis-jenis skema ujian akan lebih detail disampaikan oleh Ibu Anggi. Juga ujian tatap muka, ujian mata kuliah, online, dan juga take home exam, serta peraturan setiap skema ujian tersebut atau tata tertibnya yang harus teman-teman ikuti. Barangkali ada yang ingin menyampaikan lagi, masih ada waktu. Silakan teman-teman yang raise hand, silakan, atau langsung membuka kameranya dan bertanya. Apakah ada Pak Marjono, teman-teman yang mau bertanya? Masih belum ada Ibu. Belum ada. Ini yang Alif dasar mulia pertama. Yang maksudnya ada tujuan semester ini mata kuliah tersebut harapan lulus. Oh ini ya, Mas Alif Yasar. Mohon maaf mau tanya terlepas kemampuan. Tadi kan sudah dijawab toh, bahwa misalnya tidak lulus bisa diulang. Maksudnya ada tujuan semester ini mata kuliah tersebut harapkan lulus. Apa bisa? Mas Yasir, Mas Alif Yasar, Mas buka kameranya aja Mas, langsung bertanya saja, saya kok nggak jelas ya dengan yang Anda tulis di meeting chat. Maksudnya apa? Tadi kan kalau tidak lulus, Mas, mata kuliah itu tidak bentrok waktu ujiannya dengan mata kuliah yang diambil paketannya di semester 2, kalau misalnya itu layanan SIPAS. Tetapi kalau mahasiswa itu tidak mengambil SIPAS, jadi ngambil mata kuliahnya itu bebas, ya pokoknya nggak bentrok waktu ujiannya, bisa langsung diulang di semester berikutnya. Itu. Ini mau yang tadi saya Alif, ini kan ya, misal kita kan dapat D ini di UAS tentang hasil dari mana pun dapat D. Iya. Kita berharapan kita ini semester ini dapat B itu kira-kira bisa enggak? Dengan program apa remedi atau gimana gitu? Oh, kalau di UT nggak ada remedi Mas, jadi nggak ada. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan B, ya mulai sekarang harus kerja keras, itu usahanya. Kerja keras, belajar, memahami. Kalau nggak paham tanya ke tutornya. Ya kalau Anda ikut tutor ya tanyakan ke tutornya. Kalau Anda ikut yang webinar tanyakan ke tutor webinarnya. Kalau remedi tidak ada, jadi ujiannya ya sekali itu. Kalau tidak lulus nanti diulang di semester berikutnya, maksudnya begitu. Asal mata kuliah yang tidak lulus tadi tidak bentrok dengan mata kuliah yang diambil di semester 2. Jadi tidak ada remedi. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Mas Alif, pertanyaannya bagus. Ada lagi yang lain? Ini link daftar hadir udah ditampilkan ya di meeting chat. Monggo silahkan yang belum absen, yang belum presensi, langsung bisa klik link daftar hadir. Jadi itu ya teman-teman, usaha kita sebelum ujian ya harus kerja keras belajar, itu saja. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi kalau kita ingin lulus ya. Minimal kita itu mempunyai nilai C ya. Kalau D menurut saya D itu tidak lulus, meskipun kalau di UT lulus. C saja harus ada nilai B-nya ya, sehingga nanti indeks prestasi kumulatif itu minimal 3 kalau saya, menurut saya ya. Apalagi Anda ini anak-anak muda, pinter-pinter IT-nya, saya kira untuk mencapai nilai minimal 3 itu dengan usaha belajar dengan baik, disiplin mengikuti rencana yang sudah kita buat, keras belajar, tidak mudah patah semangat kalau menghadapi masalah, itu sudah cukup ke Anda. Ini generasi milenial yang lebih cerdas dibanding generasi saya ya. IT Anda itu luar biasa ya.
dengan kemampuan Anda bisa mengakses IT yang luar biasa, itu saya kira itu merupakan modal yang sangat besar ya. Hanya anak-anak zaman sekarang itu karena fasilitas sudah tersedia dengan baik, biasanya daya juangnya itu yang kurang ya. Jadi IQ Anda itu sudah lebih baik daripada generasi saya ya. Jadi generasi saya itu generasi jadul ya. Tapi generasi saya itu mempunyai kelebihan, mempunyai daya juang yang baik ya. Karena sudah kulino susah sejak kecil. Seperti saya itu sejak kecil hidup saya itu susah. Sehingga saya itu mempunyai jiwa juang yang lebih tinggi dibanding dengan anak-anak sekarang. Kalau menghadapi sesuatu yang sulit, saya sudah terbiasa seperti itu. Jadi sudah saya anggap itu merupakan kalau orang Jawa bilang segojangannya saya itu kesulitan. Sudah biasa ya. Itu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah dikaruniai dengan otak yang cerdas ya, fasilitas yang lebih lengkap, Anda akan lebih mudah untuk menyelesaikan kesarjanaan Anda. Apalagi di UT ya, semuanya dengan digital ya. Sekarang ini zaman pandemi, baru sekarang kan ada tatap muka, sebelumnya kan digital. Dengan kemampuan IT Anda yang bagus, saya kira sukses Anda lebih terbuka lebar. Demikian yang sudah bisa saya sampaikan. Barangkali di antara apa yang sudah saya sampaikan ada yang kurang, saya mohon maaf. Nanti jika muncul pertanyaan bisa disampaikan di sesi berikutnya. Kalau masih berkaitan dengan materi saya akan jawab. Demikian kawan-kawan, jika ada kurangnya saya mohon maaf. Selamat mempersiapkan ujian dengan baik dan mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan semuanya ya, dan diberikan kesempatan untuk bisa menempuh ujian akhir semester dengan baik. Bagi yang bekerja diberikan kesempatan oleh pimpinan di lembaga kita masing-masing untuk diizinkan di hari Sabtu dan Minggu untuk menempuh ujian akhir semester yang tatap muka tadi 17-18. Demikian teman-teman, sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat semuanya untuk teman-teman. Sukses menempuh ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Insinyur Dwi Iriani MPD atas paparan materinya dan jawaban atas pertanyaan teman-teman mahasiswa yang sangat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman mahasiswa. Baik, teman-teman.